Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Harapannya tetap semangat, sehat selalu ya. Mengakhiri bulan September ini, ada yang mengatakan bahwa September ceria. Benarkah demikian? Dan marilah kita bersama-sama menghayati dalam satu bulan ini bagaimana penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sapaan Sri Kandi kembali menyapa Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang hari kami. Dan kini kami boleh bersuka cita menghayati karya pemeliharaan Tuhan, karya penyelamatan Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan sebentar kami boleh Engkau beri kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu yang Engkau pakai ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari bacaan Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Yohanes pasal 6 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Saya ulangi sekali lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kembali dalam sapaan Sri Kandi di bulan September. Kembali menyapa di bulan September ceria ini. Saat ini kita bersama untuk merenungkan dan merasakan serta menghayati apa sih yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal pastinya yang kita alami dalam bulan ini. Baik itu suka, baik itu duka, baik itu susah, senang, bisa saja kita alami. Tetapi dari semuanya itu, bisakah ketika kita merasakan duka, kita tetap bisa menghayati pemeliharaan Tuhan? Atau tatkala kita sedang bersuka sekalipun, bisakah kita juga menghayatinya bahwa itu merupakan buah karya pemeliharaan Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, memang hidup ini ada banyak perubahan-perubahan, ketidakpastian yang terjadi. Tetapi ketika kita menghayati bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam, jangan takut. Nah, itulah yang menjadi ungkapan Tuhan Yesus bagi para murid-Nya. Tatkala ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin begitu kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Yesus saat itu ketika para murid naik di atas perahu, Yesus memang kala itu sedang tidak bersama-sama dengan para murid. Di tengah perjalanan mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kembali Yesus bersaksi melalui perbuatan dan bukannya perkataan. Yesus menyatakan perbuatan.
Dan dia memperlihatkan sisi keilahiannya di hadapan para murid. Para murid melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka menjadi takut. Yang pertama, ketika gelombang bergelora, mereka merasa gentar. Bahkan tatkala melihat Sang Guru, Sang Juru Selamat Tuhan Yesus itu sendiri yang berjalan di atas air, mungkin karena malam sehingga masih penglihatan mereka kurang begitu jelas, sehingga mereka semakin gentar, semakin takut. Tetapi Yesus hadir membawakan kedamaian. Mereka menjadi takut pada saat itu. Tetapi Yesus yang mendemonstrasikan keilahiannya, ia membawa kedamaian. Ketika Yesus sudah dekat, ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Pada ayat yang ke-20. Dalam bahasa Yunani, frasa "aku ini" adalah terjemahan dari ego eimi. Frasa ini dimunculkan dalam kaitannya kemesiasan Allah, di mana Sang Mesias adalah Sang Juru Selamat. Ego eimi dipakai untuk mengungkapkan bahwa Yesus hadir untuk membawakan keselamatan bagi para murid. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bisa jadi hidup kita pun juga penuh dengan gelora, gelombang-gelombang kehidupan. Tetapi ketika kita terus mengingat, terus bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia mau memberikan kedamaian bagi kita, dan terimalah berkat kedamaian, berkat keselamatan, sehingga kita bisa merasakan ketenangan, keteduhan. Sama seperti kita saat ini. Jika Bapak Ibu menyaksikan saat ini, saya berada di bawah, ya, di bawah dekat curug air terjun, ya, di Curug Lawe namanya. Kita bisa menyaksikan tatkala alam ini ada, tatkala air yang mengalir, ada gemericik air, membuat hati kita teduh. Inilah karya Tuhan, kita bisa rasakan. Inilah bukti pemeliharaan Tuhan, dan bukti bahwa Tuhan itu terus memelihara kehidupan saudara. Sehingga sekalipun gelora, dinamika kehidupan ini terus ada, jangan takut, karena ada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Sehingga akhir dari perenungan kita, akhir dari bulan ini bisa membawa kita untuk menapaki bulan yang baru dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar. Tuhan bersama-sama dengan kita. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Puji Tuhan, kita bisa merasakan firman Allah di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memelihara kehidupan kita semua. Dan marilah kita akhiri renungan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Bahkan kami pun juga boleh Engkau beri kesempatan melewati satu bulan yang penuh dengan segala hal yang boleh kami hadapi. Dan kami bisa menghadapinya bukan karena kuat gagah diri kami sendiri, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami mau tempatkan diri kami, hati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Sang Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan Yesus, kami mau dan kami siap untuk menapaki hari demi hari, untuk tidak takut, untuk tidak gentar dalam menghadapi hari demi hari, sebab Engkaulah Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Mampukanlah kami untuk terus percaya dan bersandar kepada Engkau ya Bapa. Inilah seruan doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sapaan Sri Kandi bulan September sudah usai, dan sampai jumpa di Sapaan Sri Kandi selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.